Santri Kalong TV, media dakwah Ahlu Sunnah wal Jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala rasulillah anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil aziz. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Alaya sadaqal adzim. Wa qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Semat al hadis. Hadirin yang saya muliakan, marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillah wa bi nikmatil Islam ala nikmatil iman. Marilah kita bersyukur dengan nikmat-nikmat Allah, rahmat Allah, hidayah Allah, anugerah Allah, yaitu iman dan Islam, sehat wal afiah. Mudah-mudahan kesehatan ini menjadi jembatan semangat kita untuk bertaati Allah Subhanahu wa taala. Seandainya pun dikasih oleh Allah sakit, mudah-mudahan sakit pun menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang Allah inginkan kepada hambanya. Di dalam Al-Quran yang artinya, dan aku jadikan satu kebaikan dan dengan satu kejelekan agar mereka kembali. Kejelekan itu bisa berupa sakit, bisa berupa berbagai macam persoalan-persoalan di dalam kehidupan ini. Intinya orang-orang soleh, yaitu orang-orang yang selalu bersandar diri kepada Allah Subhanahu wa taala, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala urusan, senang atau susah, pahit atau dar kepada Allah. Itulah orang-orang yang iman yang sesungguhnya. Hatinya tidak bergeser dan tergeser dengan keadaan apapun yang terjadi di muka bumi ini. Ibarat batu karang yang kuat, terus berombak, dan apapun yang ada, dia tetap yaitu pada posisinya hingga kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Husnul khatimah. Ini apabila kita syukuri, maka iman kita semakin kuat. Semakin orang mensyukuri nikmatnya Allah, semakin orang mensyukuri keimanannya kepada Allah, keimanannya kepada Rasulnya, maka dia akan semakin kokoh jiwanya, kokoh ketaatannya, kokoh pendiriannya. Tidak lain selalu bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengharap kecuali kepada Allah, tidak meminta kecuali kepada Allah, tidak bersandar kepada Allah, tidak memohon kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang diisyaratkan ketika salat, inna sholati wa nusuhi wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Salawat serta salamnya Allah mudah-mudahan selalu curahkan oleh Allah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah memberikan tauladan, contoh yang baik bagi hambanya, contoh yang baik bagi umatnya, yaitu umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita ini, kita diberikan oleh Allah mudah untuk menjalankannya, dan ringan dan berat, bahkan terasa nikmat ketika menjalankan perintah-perintah Allah yang wajib juga yang sunnah. Itulah iman yang hidup. Iman yang benar-benar hidup itu apabila dia mendengar perintahnya Allah, firman Allah, hatinya tergetar. Hari ini yang saya muliakan, selanjutnya pengajian kitab Hikam saya menatakan dalam makalahnya. Tutup itu ada dua bagian, yaitu tutup dijauhkan dari maksiat dan tutup dalam mengerjakan maksiat. Hari ini yang saya muliakan, bagi orang-orang soleh, bagi orang-orang mahbah kepada Allah, bagi orang-orang yang taat kepada Allah SWT, setiap dalam doanya minta, ya Allah jauhkanlah kami dari perbuatan maksiat. Maksudnya minta kepada Allah supaya tidak berbuat maksiat lagi. Walaupun kemarin atau tadi berbuat maksiat, tetap dia minta oleh Allah, jauhkanlah kami dari perbuatan maksiat. Dan ini yang telah dicontohkan Rasulullah SAW. Tapi kamu itu yang belakang, ada doanya Rasulullah panjang. Ketaatan menunjukkan kehambaan seseorang kepada hambanya, kepada Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala.
Di antara doa itu, ya Allah jauhkanlah kami dari perbuatan maksiat. Allah Rasulullah tuntun tidak akan berbuat salah, mempunyai sifat maksum. Tapi ini adalah pelajaran karena telah mendapat hidayah, mendapat bimbingan langsung dari Allah SWT, punya sifat maksum. Siapapun kalau Allah membuka kaibnya, nggak ada yang tidak. Sebab kata Rasulullah hadis, tidak ada daging tanpa tulang. Maksudnya tidak ada manusia yang sempurna. Jadi nggak boleh membuka aib kita sendiri. Ceritakan perbuatan yang jeleknya, diri yang pernah dia jalani. Kecuali beliau boleh cerita kebaikannya. Tetapi dalam cerita kebaiknya dalam rangka bukan untuk sombong. Tapi mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran bagi yang saya pernah buat begini, saya berbuat. Ini karunia Allah subhanahu ini. Dan saya tetap istiqomah, ini karunia Allah. Selalu kembali kepada Allah subhanahu. Itu yang boleh. Saya ini tiap hari istiqomah saya ini karunia Allah. Saya alhamdulillah dapat karunia Allah ini. Supaya orang tertarik itu niru. Tapi kok saya tiap hari minum mabuk ala nggak boleh. Kalau saya minum tiap hari minum nggak apa-apa, saya jangan ditiru. Saya mabuk jangan ditiru. Kalau tiru bisa kan. Saya channel udah lama nggak bisa niru saya mabuk. Minum mahabbah pada Allah SWT. Minum sholawat dengan sholawat dengan zikir. Mabuk saya mabuk kepada Allah, mabuk pada Rasulullah SAW. Saya mentiru kalau bisa nggak apa-apa. Nggak apa-apa itu. Yang nggak boleh mabuk yang lain, mabuk dunia. Mabuk corona sekarang. Wah, di mana pakai corona? Sampai saya alekan, nggak usah corona. Saya nggak begitu suka. Mobil corona itu jelek. Yang laku itu sulit Corolla. Wah, keren Corolla, nggak apa-ngapain corona, biarin aja. Corona itu makhluk Allah sama dengan kita. Bahkan lebih mulia daripada kita, lebih mulia daripada corona. Orang pakai corona tiang, dah dunia lagi. Saya itu nggak begitu suka. Makanya kalau saya sampaikan tentang corona, saya bersyukur pada Allah SWT karena Allah ciptakan bunuh orang. Ya surga kembang. Ya, ini berjamaah yang saya muliakan. Ini nggak boleh itu, nggak apa-apa, biar itu kehendaknya Allah, biarkan berjalan. Kalau ingin sehat, ikuti protokol kesehatan yang mana pemerintah sudah bikin aturan dan pada Allah dan Rasulnya, dan ikuti pemimpin itu nggak cocok. Karena hidung ini nggak tahu ciptanya Gusti Allah, tapi yang nggak cocok dengan hidung yang lain gitu. Jadi saya pakai masker tuh suruh bayar 100.000 per hari mau saya daripada pakai masker. Ini berjamaah yang saya muliakan. Makanya alhamdulillah saya tetap ikut aturan pemerintah. Tadi saya channel di sini aja, 1 meter namanya. Jadi saya udah protokol juga, antum ini nggak pakai protokol ini, ngelanggar aturan itu. Ini nempain, ceramah nempain namanya. Pas kan ya? Itu sing nepakin orang yang saya bilang. Jadi para jamaah yang saya muliakan, kita nggak boleh menceritakan kejelekan kita sendiri karena Allah telah menutup kejelekan manusia. Bahkan Rasulullah SAW satu hari ada seorang bertanya, ya Rasulullah, orang itu telah berbuat ini, dia itu hatinya seperti ini nih. Apa kata Rasulullah SAW? Aku diutus jadi nabi bukan untuk istilahnya nggak diampuni oleh Allah SWT, omong dalam hati itu nggak apa-apa, tapi nggak ada manfaatnya. Hati yang paling baik adalah mengingat Allah Subhanahu Wa Taala, itu nggak apa-apa, tapi itu nggak ada manfaatnya. Orang makanya nggak boleh ngelamun itu temennya setan. Jadi kalau orang ngelamun berarti konjone, ya sampean bilang sendiri kan, setan. Lalu Allah ciptakan pena atau kalam. Lalu Allah perintah, wahai kalam, wahai pena, menulis. Nah, dari hari ini, dari sekarang ini sampai selesai kiamat, sampai surga neraka, sampai nanti surganya orang masuk surga berapa, masuk neraka berapa, umatnya Rasulullah berapa, sudah catatan semuanya itu. Catatannya semuanya, yang mati berapa, mati di mana nanti, mati di mana, nggak tahu semuanya. Bingung, malamnya suruh becak. Kan kurang. Kalau becak nggak bisa, nanti bisa garong itu. Jadi namanya bukan Allah yang salah, tapi manusianya. Ini saya ingatkan dalam rumah tangga. Selanjutnya dalam firman Allah bersifat bismillahirrahmanirrahim, yastahfuna minal nasi wa la yastahfuna minallahi. Hawa ma'hum idza yubayyituna ma la yarda minal hauli. Wa kana Allahu bima ya'lamuna muhit. Surat An-Nisa ayat 108. Mereka bersembunyi dari manusia tetapi mereka tidak bersembunyi dari Allah. Kita nutupi kejelekan kita percuma. Karena Allah masih tahu.
Tetapi kita, makanya kita itu kalau udah berbuat jelek, ya sudah. Ya sudah. Jangan minta ditutupi oleh Allah. Ya sudah, biarkan berjalan gitu aja. Tapi jangan diungkap sama orang lain, nggak boleh. Ya. Lalu bagaimana? Karena Allah tahu. Ya sudah, banyak istighfar, banyak sholawat, jangan diulang, udah beres. Padahal Allah beserta mereka ketika pada suatu malam mereka menetapkan keputusan rahasia yang Allah tidak diridhoi, dan Allah maha meliputi ilmunya terhadap apa yang mereka kerjakan. Jadi ayat ini kalau nggak salah bunujulnya, orang-orang kafir merencanakan pembunuh Rasulullah SAW. Tapi Allah maha tahu, sehingga Allah melindungi Rasulnya, yaitu Rasulullah SAW. Jadi para jamaah yang saya muliakan, karena itulah kalau kita beda, Rasulullah ada doanya minta dijauhkan dari utang. Itu. Seandainya pun utang ya nggak apa-apa, tapi pasti nyaur karena ada uangnya. Jangan utang nggak ada sahur, nggak ada uang, nggak punya uang, utang repot urusannya. Tapi kalau bisa biasakan untuk tidak utang. Itu kalau anaknya nggak boleh utang. Kata ibu saya, kamu boleh utang apa? Keluar dari papa, ketika kamu keluar dari pabrik, kan banyak perempuan kan dia bilang, gue saya nggak nyari jodoh, nggak dapat dapat. Saya bilang gitu, salah paham. Sama dengan dulu ada seorang kiai, namanya Isalan, gurunya abah saya. Kiai, gimana saya itu miskin selamanya, nggak kaya saya ini, cari makan sulit, tukang beca orangnya. Kata guru saya, kata Kiai Isalan jawabannya gini, kalau kamu ingin kaya gampang, kata Kiai Isalan. Wali beliau. Apa itu Kiai? Tonggomu rabin. Akhirnya istrinya dicerai. Dia nikah sama tetangganya. Allah makin berantakan, makin miskin, gak karu-karuan. Dicerai lagi. Balik sama istri lama lagi. Balik ke Yesus. Kamu itu salah. Tonggomu rabin. Tonggonya memang sini ada tangganya, memang ada tangga janda. Di sini ada musola. Maksudnya musola rabin itu kalau nomor susah. Musola itu kamu tahajud di sana, sholat fardu di sana. Kan kerjanya becak, duhur, asar, maghrib. Rabi itu robi itu kepada Allah, salah paham. Anda mau putih dukur, rambutnya panjang, buntutnya dowo, sapi. Saya nggak mau. Kalau saya tidak mau nggak apa-apa. Jadi seperti itu orang-orang tasawuf itu bahasanya itu bahasa kias. Ini warga jamaah yang saya mulia, saya itu nggak mau pakai bahasa kias, takut salah. Santri-santri ini karena apa ya, takut salah memahaminya. Kalau orang-orang belajar dzikir tasawuf, insya Allah bisa cepat ngerti. Maka dalam hadis, kalau kita lagi marah, kita lagi kecewa atau gimana, kok berdiri duduk lah. Kalau duduk masih kecewa, maka berbaringlah. Kalau berbaring masih berwudulah. Insya Allah. Kalau sampai berwudu, sholatlah. Insya Allah. Biasanya orang duduk aja turun. Maka kalau ada orang mau tengkar gitu, ya sama suaminya, udah duduk. Istrinya suruh duduk, suami duduk, baru akan terreda. Itu suatu hadis. Kalau tidur turokno, kasih aja tuh. Buat bius. Udah tidur ya. Sebab apa? Sabar itu petunjuk dari Allah. Sabar itu innallaha ma'asobirin. Allah beserta orang-orang sabar. Maksudnya orang bisa sabar itu kalau nyender kepada Allah. Kalau selalu mengingat Allah. Insya Allah sabar. Hadis yang kedua, dua macam orang yang tidak akan melihat dua macam orang yang Allah tidak melihat kepada keduanya pada hari kiamat, yaitu pemutus hubungan silaturahmi dan tetangga yang buruk. Hati-hati. Orang kalau memutus silaturahmi, kita gak cocok apapun dengan family, dengan saudara, ya, tetap kita baiki. Jangan sampai kita mutus. Makanya di dalam ada Jawa itu ada yang gak beres. Kalau wah sayang tua ngapain, datang yang muda. Itu kayak ayam namanya. Itu wataknya ayam. Kalau saya itu enggak, kalau yang namanya silaturahmi itu yang sempat monggo. Makanya saya kalau di rumah silaturahmi ke adik-adik saya ajak istri saya. Kenapa? Karena enggak mertuli. Saya sempat, adik saya kalau. Jadi seperti itu, jangan merasa tua. Al-Quran hadis itu tidak ada. Ulama juga tidak mengajarkan yang tua atau yang muda. Itu salah. Yang memutus silaturahmi. Walaupun sama kerabat, sama famili, sama saudara, sama teman, kadang-kadang hanya selisih pekerjaan atau berbagai macam karena meluarnya, tetap kita baik. Caranya gitu. Yang kedua, dengan tetangga macam-macam mengganggu orang itu nanti tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau saya dengan tetangga semua raya
Saya longgar datang ke tangga sini, longgar sini. Saya seperti itu. Nah, setelah saya longgar saya datang semua, tak datangi ke depan sini, gang sini, gang sini. Masa kenapa? Supaya saya itu enggak ada benci. Dan saya bisa mengungkap, saya ngomong mas, enggak apa-apa ya, ada senang, ada yang enggak ya, tapi tetap saya baik. Itu enggak boleh. Hadis yang ketiga, dua perkara tidak disukai oleh Allah, oleh anak Adam. Ia tidak menyukai kematian, sedangkan kematian lebih baik baginya. Lebih baik baginya dari timbangannya. Jadi dua perkara, katanya hadis Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari Muhammad bin Lubaid. Dua perkara ini enggak disukai manusia, ya kematian. Padahal kematian pasti sampai suka, enggak suka, cocok, enggak cocok, payah mati-mati. Diharap-harap kapan datangnya, enggak usah diminta, juga enggak usah ada seorang namanya Nun bin Unuk. Tingginya kira-kira setengah kilo. Jadi kalau dia itu mungkin lebih ya. Karena dia itu kalau mau makan, itu dia masuk ke laut. Itu hanya separuh di bawah lututnya. Nah, dengan seringnya gini, matahari. Matang lebih makan. Bin Hunuk. Kalau dia nggak cocok sama katu kaum, diunyui, dikencingi. Kelelep ya, tenggelam. Itu ada. Nah, mungkin tingginya mungkin 7 kilo. Orang yang lebih 7 kilo. Jadi satu hari Nabi Musa itu 30 kilo, ketinggiannya 30 kilo. Ya perupaan itu. Laut masih ini ya. Ada di dalam kitab As-Sa'iyatu fil Mamaidil Bariyat. Umurnya waktu itu sudah 4.000 tahun. Wis perupane gak bagus. Itu ada dikisahkan, di dalam kitab. Ternyata dia pun juga bisa mati. Itu pun juga bisa mati. Orang seperti itu. Karena para jamaah yang saya muliakan, kematian itu kita tidak boleh gak suka. Tapi kita juga boleh sembrono. Kematian pasti datang. Tapi harus kita persiapkan, kalau kita mati, mudah-mudahan husnul khotimah. Yang kedua, ia tidak menyukai harta sedikit, enggak mau miskin. Padahal harta sedikit itu lebih ringan nanti dihisapnya. Jangan kira orang itu kaya itu enak. Enggak, nanti berat timbangannya. Sahabat Abdurrahman Auf dengan sahabat yang lain, walaupun beliau dijamin masuk surga Rasulullah SAW, selisih 400 tahun. Sahabat sudah masuk surga semua, beliau dihitung sampai pada 400 tahun baru masuk surga. Lama itu. Padahal sahabat Abdurrahman itu sepertiga dari keuntungan perjuangan, sepertiga untuk dakwah, untuk perjuangan, sepertiga untuk modal, sepertiga untuk keluarga. Yang terakhir, dua macam yang disegerakan Allah hukumannya, yaitu menzalimi dan durhaka kepada orang tua. Dua macam yang disegerakan hukumannya di dunia, yaitu kezaliman dan durhaka kepada Allah, orang tua. Hati-hati. Orang berbuat zalim kepada orang lain, balaknya kontan. Yang kedua, orang durhaka kepada orang tuanya, kontan juga itu. Di dunia langsung nggak nunggu lama-lama. Hati-hati. Yang ketiga, jauhilah kesombongan karena ada hamba yang selalu sombong hingga Allah Ta'ala berkata kepada para malaikatnya, tulislah hambaku ini dengan golongan orang-orang yang sombong. Masya Allah. Sombong itu ada 3. Sombong dengan hartanya, dengan pangkatnya, dengan kedudukannya, sombong dengan kekayaannya, sombong dengan ilmunya. Nah ini. Tapi gak pakai sombong apanya itu. Ganteng juga, sugih enggak kita itu apaan nih. Ilmu juga pinter juga enggak ngapain. Ya bersyukur kita enggak ada disombongan. Kaya juga enggak, pas-pasan. Pas untuk makan, pas untuk tidur, pas untuk umroh, pas untuk haji, pas semuanya insyaallah. Barokah. Al-Fatihah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad salatan hajat. Allahumma adran simarka abatan madin. Allahumma barik Islam, Allahumma barik man Allah muslimin. Allahumma yassir lana umurna fitna isara farajana. Rabbi firli warhamni wajibur wa baj'al mikma salati wa min duriyati rabbana taqabbal salihin. Rabbana la tuzigh qulubana rabbana hal min subhanahu wa durriyatina qurrata a'yun wa
Allahumma asir mati Muhammad Allahumma asir Muhammad Allahumma rzuqna taqwatina Allahumma rzuqna fisna Allahumma waj'alna Allahumma walidina wa waj'alna wa firlahum Allahumma rabbana dzina rabbana atina benar wa anjina Al-Fatihah. Orang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sop panas. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وأمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودنا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الأب وآله والصحب عداد طش الصحب والحمد لله في البدء والتناهي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.